Joseph Stalin, diktator Soviet yang banyak dibungkus oleh mitos dan legenda, dari julukan manusia baja hingga raja komunisme. Di relung sejarah yang gelap dan berliku-liku abad ke-20, ada seorang sosok yang mengguncang dunia dengan kekuasaan otoriternya yang tak terbantahkan. Joseph Stalin, diktator Soviet yang misterius dan kontroversial, adalah seorang pemimpin yang telah dibungkus oleh lapisan mitos dan legenda. Julukannya sebagai manusia baja dan gelarnya sebagai raja komunisme mencerminkan bagaimana dia membangun dirinya sebagai sosok yang kuat dan tak terkalahkan dalam politik Uni Soviet. Dalam lapisan mitos yang menyelimuti Stalin, terdapat kisah-kisah heroik yang memuliakan dirinya sebagai seorang pahlawan proletariat. Namun, di balik tirai retorika resmi, tersembunyi kekejamannya yang tak terbantahkan, dengan jutaan korban yang menjadi saksi bisu dari rezim kejamnya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kontradiksi, Stalin menggantikan Lenin sebagai pemimpin Soviet dan merancang transformasi negara yang tak tertandingi dalam sejarah modern. Namun, mitos dan legenda yang mengelilingi Stalin telah mengaburkan kebenaran tentang karakternya yang sebenarnya. Dalam ceruk sejarah yang lebih dalam, kita menemukan sebuah narasi yang penuh intrik politik, pembunuhan massal, dan pengkhianatan, yang membuat Stalin menjadi figur yang dikenang dengan campuran perasaan yang rumit. Untuk memahami sepenuhnya warisan Stalin, kita harus mengupas lapisan mitos dan legenda yang telah merangkulnya, dan melihat dirinya sebagai diktator yang mengubah wajah Rusia dan dunia dalam cara yang sangat kompleks dan kontroversial. Joseph Stalin. Joseph Stalin, yang nama aslinya adalah Yosef Vissarionovich Zhukashvili, lahir pada 18 Desember tahun 1878 di kota kecil Gori, Georgia, yang pada saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Dia naik menjadi salah satu tokoh paling penting dan kontroversial abad ke-20, memimpin Uni Soviet dari pertengahan tahun 1920-an hingga kematiannya pada tahun 1953, yang selama seperempat abad memerintah Uni Soviet secara diktator dan mengubahnya menjadi kekuatan besar dunia. Selama seperempat abad sebelum kematiannya, diktator Soviet Joseph Stalin mungkin memiliki kekuatan politik yang lebih besar daripada tokoh-tokoh lain dalam sejarah. Stalin mengindustrialisasi Uni Republik Sosialis Soviet, mengolektifkan pertanian secara paksa, mengukuhkan posisinya melalui teror polisi yang intensif, membantu mengalahkan Jerman pada tahun 1941 sampai tahun 1945, dan memperluas kendali Soviet hingga mencakup negara-negara Eropa Timur. Sebagai arsitek utama totalitarianisme Soviet dan seorang organisator yang terampil namun sangat kejam, ia menghancurkan sisa-sisa kebebasan individu dan gagal meningkatkan kemakmuran individu. Namun ia menciptakan kompleks industri militer yang kuat dan memimpin Uni Soviet ke era nuklir. Biografi Stalin telah lama dikaburkan oleh legenda yang disebarkan oleh Soviet yang membesar-besarkan kehebatannya sebagai seorang konspirator Bolshevik yang heroik dan pengikut setia Lenin, pendiri Uni Soviet. Pada masa jayanya, Stalin dipuji sebagai seorang jenius universal, sebagai matahari yang bersinar, atau tongkat kehidupan, dan juga sebagai guru dan teman yang baik terutama bagi masyarakat yang paling kejam ia aniaya. Ia bahkan pernah dipanggil secara terbuka sebagai Bapak kami oleh seorang metropolitan gereja Ortodoks Rusia, mencapai promosi visual yang luas melalui patung-patung dan ikon-ikon dirinya. Sang diktator menjadi objek pemujaan fanatik yang, secara pribadi, mungkin ia anggap sinis. Tahun-tahun awal, bagaimana Joseph Stalin naik ke tampuk kekuasaan. Stalin berasal dari Georgia bukan Rusia, dan rumor yang beredar mengatakan bahwa ia berasal dari pihak Ayer. Ia adalah putra seorang tukang sepatu miskin di kota Gori di Kaukasus, yang saat itu merupakan jajahan Kekaisaran Rusia. Sang ayah yang pemabuk dengan kejam memukuli putranya, karena hanya bisa berbahasa Georgia di rumah.
Joseph belajar bahasa Rusia yang selalu diucapkannya dengan aksen Georgia yang parau saat bersekolah di sekolah gereja di Gori tahun 1888 sampai 1894. Ia kemudian pindah ke seminari teologi Tiflis, di mana ia diam-diam membaca Karl Marx, ahli teori utama komunisme internasional, dan teks-teks terlarang lainnya. Sebelum akhirnya dikeluarkan pada tahun 1899 karena aktivitas revolusioner. Menurut legenda, atau keluar karena kesehatannya yang buruk. Menurut ibunya yang sangat menyayanginya, sang ibu, seorang tukang cuci yang taat, memimpikan putranya menjadi seorang imam. Tetapi Joseph Disugasvili lebih mirip seorang bajingan daripada seorang ulama. Ia pendek, kekar, berambut hitam, bermata tajam, dengan satu lengan lebih panjang dari lengan lainnya. Wajahnya yang gelap, karena cacar yang dideritanya saat masih bayi. Secara fisik kuat dan diberkahi dengan tekad yang luar biasa, dia sejak dini belajar untuk menyamarkan perasaannya yang sebenarnya dan mengulur waktu, sesuai dengan tradisi perseteruan darah Kaukasia. Dia sangat gigih dalam merencanakan pembalasan dendam jangka panjang terhadap mereka yang menyinggung perasaannya. Pada Desember tahun 1899, Disugasvili menjadi juru tulis di Observatorium Tiflis, satu-satunya pekerjaan berbayar yang tercatat sebagai pekerjaan di luar politik yang pernah ia lakukan. Tak ada catatan bahwa ia pernah melakukan pekerjaan kasar. Pada tahun 1900, ia bergabung dengan gerakan bawah tanah politik, mengobarkan demonstrasi dan pemogokan buruh di pusat-pusat industri utama Kaukasus. Tetapi semangatnya yang berlebihan dalam mendorong para buruh yang tertipu ke dalam bentrokan berdarah dengan polisi membuat rekan-rekannya sesama konspirator menjadi tidak suka. Setelah kaum sosial demokrat revolusioner Marxis di Kekaisaran Rusia terpecah menjadi dua sayap yang saling bersaing, yakni Menshevik dan Bolshevik. Pada tahun 1903, Disugasvili bergabung dengan sayap yang kedua, yang lebih militan, dan menjadi murid pemimpinnya, Lenin, antara April tahun 1902 dan Maret tahun 1913. Disugasvili 7 kali ditangkap karena aktivitas revolusionernya, menjalani hukuman penjara dan pengasingan berulang kali. Ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan mudahnya konspirator muda ini melarikan diri dari penjara memberi warna pada spekulasi yang tak terbukti bahwa Disugasvili pernah menjadi agen provokator yang dibayar oleh polisi politik kekaisaran. Bangkitnya Stalin ke tampuk kekuasaan. Disugasvili membuat kemajuan yang lambat dalam hierarki partai. Dia menghadiri 3 kontrak pembuatan kebijakan Demokrat Sosial Rusia di Tammerfors sekarang Tampere, Finlandia, tahun 1905, Stockholm tahun 1906, dan London tahun 1907, tanpa membuat banyak kesan. Namun, dia aktif di belakang layar, membantu merencanakan perampokan spektakuler di Tiflis kini Tbilisi pada 25 Juni 12 Juni Gaya Lama tahun 1907. Untuk mengambil alih dana partai, promosi politik besar pertamanya terjadi pada Februari-Januari, Gaya Lama tahun 1912. Ketika Lenin yang kini sedang beremigrasi mengkooptasi dirinya untuk menjabat di Komite Sentral pertama Partai Bolshevik, yang akhirnya pecah dengan kaum sosial demokrat lainnya. Pada tahun berikutnya, Disugasvili menerbitkan, atas perintah Lenin, sebuah artikel penting tentang Marxisme dan masalah nasional. Saat itu, ia telah mengadopsi nama Stalin yang diambil dari bahasa Rusia Stalbaja. Ia juga sempat mengedit surat kabar Bolshevik yang baru saja didirikan, Pravda, sebelum menjalani masa pengasingan terlama, yaitu di Siberia, dari Juli tahun 1913 hingga Maret tahun 1917. Pada sekitar tahun 1904, Stalin menikahi seorang gadis Georgia yang saleh, Ekaterina Svanich. Ia meninggal sekitar 3 tahun kemudian, dan meninggalkan seorang putra, Yakub, yang diperlakukan ayahnya dengan gigit, menyebutnya sebagai orang yang lemah. Setelah percobaan bunuh diri yang gagal pada akhir tahun 1920-an, ketika Yakub ditawan oleh Jerman selama Perang Dunia II, Stalin menolak tawaran Jerman untuk menukarkan putranya. Mencapai Petrograd dari Siberia pada 25 Maret 12 Maret Gaya Lama,
tahun 1917, Stalin kembali menjadi editor Pravda. Ia sempat menganjurkan kerjasama Bolshevik dengan pemerintah sementara yang terdiri dari kaum liberal kelas menengah yang berhasil mengambil alih kekuasaan setelah Tsar terakhir turun tahta selama Revolusi Februari. Namun, di bawah pengaruh Lenin, Stalin segera beralih ke kebijakan yang lebih militan, yaitu perebutan kekuasaan bersenjata oleh kaum Bolshevik. Ketika kudeta mereka terjadi pada November-Oktober, gaya lama tahun 1917, ia memainkan peran penting, tetapi tidak terlalu menonjol dibandingkan dengan saingan utamanya, Leon Trotsky. Aktif sebagai pemimpin politik militer di berbagai bidang selama Perang Saudara tahun 1918 sampai 1920, Stalin juga memegang dua jabatan menteri dalam pemerintahan Bolshevik yang baru, yaitu sebagai komisaris untuk urusan kebangsaan tahun 1917 sampai 1923 dan pengawasan negara atau pengawasan pekerja dan petani tahun 1919 sampai 1923. Namun, posisinya sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai dari tahun 1922 hingga kematiannya adalah yang menjadi basis kekuatan bagi kediktatorannya. Selain mengepalai sekretariat, dia juga menjadi anggota Politbiro yang berkuasa dan banyak komite lain yang saling terkait dan tumpang tindih seorang birokrat ulung yang secara diam-diam mengalahkan para pesaingnya yang cemerlang, termasuk Trotsky dan Grigori Zinoviev, yang membenci pekerjaan organisasi yang biasa-biasa saja. Karena orang Georgia yang bopeng itu jelas-jelas tidak intelektual, mereka menganggapnya tidak cerdas, sebuah kesalahan besar dan kesalahan yang fatal dalam kasus mereka. Sejak tahun 1921 dan seterusnya, Stalin mencemuh keinginan Lenin yang sedang sakit. Hingga setahun sebelum kematiannya, Lenin menulis sebuah surat wasiat politik yang kemudian dipublikasikan secara luas, yang menyerukan pemecatan Stalin dari kursi sekretaris jenderal. Setelah kematian Lenin, pada Januari tahun 1924, Stalin mempromosikan pemujaan kuasi Bizantium yang berlebihan terhadap pemimpin yang telah tiada sebagai pendeta agung Leninisme. Stalin juga mempromosikan kultusnya sendiri pada tahun berikutnya dengan mengubah nama kota Tsaritsa menjadi Stalingrad, sekarang Volgograd. Saingan utamanya, Trotsky yang pernah menjadi pewaris Lenin, kini berada di ujung tanduk. Setelah digulingkan oleh tiga serangkai yang terdiri dari Zinoviev, Lev Kamenev, dan Stalin, tak lama kemudian, Stalin bergabung dengan pemimpin sayap kanan Nikolai Bukharin dan Alexei Rykov dalam sebuah aliansi yang ditujukan untuk melawan mantan rekan triumviratnya. Dengan keyakinan pada kemampuan Uni Soviet untuk membangun sistem politik yang layak tanpa menunggu dukungan yang selama ini diharapkan dari revolusi di seluruh dunia, Sekretaris Jenderal menganjurkan kebijakan sosialisme di satu negara. Hal ini populer di kalangan pengurus partai yang keras kepala yang ia promosikan ke posisi-posisi berpengaruh di hierarki menengah. Saingan-saingannya yang paling kuat dipecat, Bukharin dan Rykov segera menyusul Zinoviev dan Kamenev ke dalam aib dan ketidakpastian politik sambil menunggu eksekusi. Stalin mengusir Trotsky dari Uni Soviet pada tahun 1929 dan membunuhnya di Meksiko pada tahun 1940. Pada tahun 1928, Stalin meninggalkan kebijakan ekonomi baru Lenin yang kuasi kapitalis dan memilih industrialisasi yang diorganisir oleh negara di bawah serangkaian rencana 5 tahun. Pada dasarnya, ini adalah revolusi baru Rusia yang lebih dahsyat dampaknya dibandingkan revolusi tahun 1917. Pukulan diktator ini paling banyak menimpa kaum tani. Sekitar 25 juta rumah tangga pedesaan dipaksa untuk bergabung dalam pertanian kolektif atau negara dalam beberapa tahun. Menolak mati-matian, para musib yang enggan diserang oleh tentara dan unit-unit OJPO polisi politik. Para petani yang tidak kooperatif, yang disebut kulak, ditangkap secara massal dan ditembak, diasingkan, atau dimasukkan ke dalam jaringan kamp konsentrasi Stalinis yang berkembang pesat dan bekerja hingga mati dalam kondisi yang mengerikan. Kolektivisasi menyebabkan kelaparan hebat di Ukraina, dan kebijakan Stalin, beberapa di antaranya menargetkan Ukraina secara khusus, memperparah kematian dan kesengsaraan. Stalin terus mengekspor stok biji-bijian yang seharusnya dilarikan oleh pemimpin yang tidak terlalu kejam ke daerah-daerah yang dilanda kelaparan di Ukraina. Kelaparan ini dikenal sebagai Holodomor, yang berasal dari bahasa Ukraina, yang berarti kelaparan Holod dan pemusnahan Mod. Sekitar 10 juta petani mungkin telah binasa karena kebijakan Stalin selama tahun-tahun ini.
Industrialisasi kilat tidak terlalu berdampak buruk, tetapi juga memiliki sejumlah kegagalan besar, yang kemudian ditanggapi oleh Stalin dengan mendakwa para manajer industri dalam serangkaian pengadilan. Diintimidasi untuk mengakui kejahatan imajiner, para tertuduh menjadi kambing hitam atas bencana yang muncul akibat kebijakan sekretaris jenderal. Namun, Stalin berhasil mengindustrialisasi sebuah negara yang terbelakang dengan cepat sebagaimana yang diakui secara luas oleh para saksi mata dari luar negeri yang antusias, termasuk Adolf Hitler dan para penulis terkenal seperti Halgin, Wells dan George Bernard Shaw. Di antara mereka, yang berusaha keras untuk memoderasi kebijakan Stalin adalah istri keduanya yang masih muda, Nadezhda Alliluyeva, yang dinikahinya pada tahun 1919 dan kemudian bunuh diri pada tahun 1932. Mereka memiliki dua anak. Sang putra, Vasily, tewas sebagai pecandu alkohol setelah naik pangkat menjadi perwira tinggi di Angkatan Udara Soviet. Sang putri, Svetlana, menjadi sasaran kasih sayang dan sifat buruk ayahnya yang bergantian. Dia beremigrasi setelah kematiannya dan kemudian menulis memoir yang menyoroti kehidupan pribadi Stalin yang terselubung dengan baik. Pembersihan besar-besaran. Pada akhir tahun 1934 tepat, ketika ekses terburuk dari Stalinisme tampaknya telah berakhir, Sekretaris Jenderal meluncurkan kampanye teror politik baru terhadap anggota Partai Komunis yang telah membawanya ke tampuk kekuasaan. Dalihnya adalah pembunuhan di Leningrad pada 1 Desember terhadap kolega dan saingan utamanya, Sergei Kirov, bahwa Stalin sendiri yang mengatur pembunuhan Kirov sebagai dalih untuk mempromosikan pertumpahan darah massal disyaratkan dengan kuat oleh Nikita Khrushchev, sekretaris pertama partai tersebut. Dalam sebuah pidato yang mengecam Stalin di Kongres Partai ke-20 pada tahun 1956, Stalin menggunakan pengadilan terhadap para tokoh komunis sebagai sarana untuk memperluas teror baru. Pada Agustus tahun 1936, Zinoviev dan Kamenev diarak ke pengadilan untuk mengulangi pengakuan palsu, dijatuhi hukuman mati, dan ditembak. Dua pengadilan besar lainnya menyusun pada Januari tahun 1937 dan Maret tahun 1938. Pada Juni tahun 1937, Marsekal Mikhail Tukhachevsky, yang pada saat itu merupakan tokoh militer paling berpengaruh, dan para jenderal terkemuka lainnya dilaporkan diadili di pengadilan militer atas tuduhan pengkhianatan dan dieksekusi. Itulah penganiayaan utama yang diakui publik yang memberdayakan Stalin untuk menjinakkan Partai Komunis Soviet dan elit Soviet secara keseluruhan. Ia tak hanya melikuidasi para veteran Bolshevik yang semi-independen, tetapi juga banyak bos partai, pemimpin militer, manajer industri, dan pejabat tinggi pemerintah yang tunduk pada dirinya. Korban lainnya termasuk orang-orang komunis asing yang berada di wilayah Soviet dan anggota organisasi polisi yang sangat politis, yang sekarang disebut NKVD. Semua bagian lain dari elit Soviet seni, dunia akademis, profesi hukum dan diplomatik juga kehilangan banyak korban, seperti halnya penduduk pada umumnya, karena penganiayaan yang semi serampangan dan kejam, yang dilakukan dengan cara memeras dan memaksa mereka untuk memberikan pengakuan. Hal ini berimplikasi pada lebih banyak lagi korban hingga Stalin sendiri mengurangi teror tersebut. Meskipun ia tidak pernah meninggalkannya, korban politik Stalin berjumlah puluhan juta orang. Motif utamanya adalah, mungkin, untuk memaksimalkan kekuasaan pribadinya. Peran Joseph Stalin dalam Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, Stalin muncul setelah awal yang tidak menjanjikan sebagai pemimpin tertinggi yang paling sukses dari negara-negara yang berperang. Pada Agustus tahun 1939, setelah pertama kali mencoba membentuk aliansi anti-Hitler dengan negara-negara barat, ia menandatangani perjanjian dengan Hitler yang mendorong diktator Jerman itu untuk menyerang Polandia dan memulai Perang Dunia II karena ingin memperkuat perbatasan baratnya, sementara sekutu barunya yang baru namun sangat berbahaya, yaitu Jerman, yang masih terlibat di barat. Stalin mencaplok Polandia Timur, Estonia, Latvia, Lituania, dan beberapa bagian Rumania. Ia juga menyerang Finlandia dan memeras konsesi teritorial. Pada Mei tahun 1941, Stalin menyadari bahaya yang semakin meningkat dari serangan Jerman terhadap Uni Soviet dengan menunjuk dirinya sendiri sebagai Ketua Dewan Komisaris Rakyat Kepala Pemerintahan. Ini adalah jabatan pemerintahan pertamanya sejak tahun 1923.
Langkah-langkah pertahanan Stalin sebelum perang terlihat tidak kompeten oleh serangan kilat Jerman yang melesat jauh ke dalam wilayah Soviet setelah serangan tanpa alasan yang dilancarkan Hitler terhadap Uni Soviet pada 22 Juni tahun 1941. Khrushchev mengklaim bahwa Stalin terkejut dan tidak aktif untuk sementara waktu akibat serangan itu, tetapi jika benar, ia segera bangkit dan menunjuk dirinya sendiri sebagai panglima tertinggi. Ketika Jerman mengancam Moskow pada musim dingin tahun 1941, ia tetap berada di ibu kota yang terancam dan membantu mengorganisir serangan balasan yang hebat. Pertempuran Stalingrad pada musim dingin berikutnya dan pertempuran Kursk pada musim panas tahun 1943 juga dimenangkan oleh Angkatan Darat Soviet di bawah arahan tertinggi Stalin. Membalikkan keadaan menjadi invasi terhadap Jerman yang mundur, yang menyerah pada Mei tahun 1945. Sebagai pemimpin perang, Stalin mempertahankan kontrol pribadi yang ketat atas medan perang Soviet, cadangan militer, dan ekonomi perang. Awalnya, ia cenderung melakukan intervensi dengan instruksi-instruksi yang tidak kompeten melalui telepon, seperti yang dilakukan Hitler. Namun lambat laun ia belajar untuk mendelegasikan keputusan-keputusan militer. Stalin berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan tingkat tinggi sekutu, termasuk pertemuan tiga besar dengan Churchill dan Roosevelt di Teheran tahun 1943, Yalta tahun 1945, dan Potsdam tahun 1945. Sebagai seorang negosiator yang tangguh, ia mengacoh para negarawan asing ini. Keahliannya yang unggul telah diakui oleh Anthony Eden, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris. Tahun-tahun terakhir, setelah perang, Stalin memberlakukan kontrol kolonial jenis baru di Eropa Timur berdasarkan rezim komunis yang secara nominal independen, tetapi sebenarnya tunduk pada dirinya. Dengan demikian, ia meningkatkan jumlah rakyatnya sekitar 100 juta orang, namun pada tahun 1948, pembelotan Yugoslavia Titois dari kubu Soviet merupakan pukulan telak bagi komunisme dunia sebagai monolit yang didominasi oleh Stalin. Untuk mencegah negara-negara klaim lainnya mengikuti contoh Tito, Stalin menghasut uji coba lokal yang dimanipulasi seperti pembersihan besar-besaran pada tahun 1930-an di Rusia, di mana para pemimpin komunis satelit mengaku sebagai Titoisme, dan banyak yang dieksekusi. Jauh dari melanjutkan aliansi masa perangnya dengan Amerika Serikat dan Inggris, Stalin kini menganggap negara-negara ini, terutama Amerika Serikat, sebagai musuh bebuyutan yang ia butuhkan setelah kematian Hitler. Di dalam negeri, keunggulan ideologi Marxis ditegaskan kembali dengan keras. Kepala ideologi Stalin, Andrei Zhdanov, seorang sekretaris Komite Sentral, memulai pemerintahan teror di dunia artistik dan intelektual Soviet. Prestasi luar negeri di Smol, dan keunggulan Rusia sebagai penemu dan pelopor di hampir semua bidang ditegaskan. Harapan untuk relaksasi domestik yang secara luas dibangkitkan di Uni Soviet selama perang, dengan demikian sangat mengecewakan. Semakin curiga dan paranoid, di tahun-tahun terakhirnya, Stalin memerintahkan penangkapan yang diumumkan pada Januari tahun 1953 terhadap beberapa dokter Kremlin yang sebagian besar adalah orang Yahudi, dengan tuduhan melakukan pembunuhan secara medis terhadap sejumlah pemimpin Soviet, termasuk Zhdanov. Menurut laporan resmi, sang diktator jelas-jelas bersiap untuk menjadikan plot dokter ini sebagai dalih untuk teror besar lainnya yang mengancam semua rekan seniornya. Tetapi dia meninggal mendadak pada 5 Maret. Warisan Joseph Stalin. Sebagai seorang politisi, Stalin hanya memiliki sedikit kehidupan pribadi atau keluarga, dan menemukan relaksasi utamanya dalam jamuan makan malam prasmanan dadakan, di mana ia akan mengundang para pejabat tinggi partai, para jenderal, para penguasa asing yang sedang berkunjung, dan sejenisnya. Dengan hanya minum sedikit pada acara-acara ini, sang diktator akan mendorong orang lain untuk memanjakan diri secara berlebihan, sehingga memperlihatkan titik-titik lemah yang dapat dieksploitasi. Ia juga akan menggoda para tamunya dengan gaya bercanda dan kedengkian yang seimbang untuk olok-olok seperti itu. Antek utama Stalin, Vyacheslav Molotov, Menteri Luar Negeri yang gagap, sering menjadi sasaran. Yang paling menonjol di antara pencapaian Stalin adalah industrialisasi sebuah negara yang, ketika ia mengambil alih kekuasaan penuh pada tahun 1928, masih sangat terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara industri terkemuka di dunia pada tahun 1937.
setelah kurang dari 1 dekade berkuasa sebagai diktator totaliter, ia telah meningkatkan total produksi industri Uni Soviet hingga hanya bisa dilampaui oleh Amerika Serikat. Pencapaian ini dapat dihargai dengan baik jika kita mengingat bahwa Rusia hanya menempati posisi kelima untuk output industri secara keseluruhan pada tahun 1913 dan setelah itu mengalami kehancuran yang lebih besar selama bertahun-tahun melalui Perang Dunia, Perang Saudara, kelaparan, dan wabah penyakit. Dibandingkan dengan negara-negara industri utama lainnya di dunia selama periode yang sama. Namun, meski mengalami kehancuran yang lebih parah selama Perang Dunia II, Uni Soviet tetap mampu, di bawah kepemimpinan Stalin, memainkan peran penting dalam mengalahkan Hitler sambil mempertahankan posisinya sebagai negara industri dan kini militer terkuat kedua di dunia, setelah Amerika Serikat. Pada tahun 1949, Rusia yang dipimpin oleh Stalin, mengisyaratkan kedatangannya sebagai kekuatan nuklir kedua di dunia, dengan meledakkan bom atom. Terhadap pencapaian yang luar biasa ini, harus ada satu kelemahan utama. Meskipun hasil industri yang tinggi memang dicapai di bawah Stalin, hanya sedikit sekali yang bisa dinikmati oleh rakyat Soviet dalam bentuk barang-barang konsumsi atau fasilitas kehidupan. Sebagian besar kekayaan nasional proporsi yang sama sekali tak tertandingi dalam sejarah negara kapitalis manapun, di masa damai digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran militer, aparat kepolisian, dan industrialisasi lebih lanjut. Juga dapat diperdebatkan bahwa tingkat industrialisasi yang sebanding akan terjadi dalam kasus apapun, dan tentu saja dengan cara yang tidak terlalu kejam di bawah hampir semua rezim yang mungkin berkembang sebagai alternatif dari Stalinisme. Kolektivisasi pertanian yang dilakukan Stalin tidak menghasilkan hasil ekonomi yang positif, bahkan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh industri Soviet. Namun, kolektivisasi dianggap sebagai cara untuk menegaskan kontrol atas kaum tani yang bandel secara politis. Kolektivisasi berhasil dan terus berlanjut selama beberapa dekade, menjadi salah satu pencapaian diktator yang paling tahan lama. Selain itu, proses urbanisasi intensif, seperti yang dilembagakan oleh Stalin, terus berlanjut setelah kematiannya di negara yang masih memiliki populasi yang lebih didominasi oleh penduduk pedesaan dibandingkan dengan negara industri besar lainnya. Pada tahun 1937, 56% penduduk tercatat bekerja di sektor pertanian atau kehutanan. Pada tahun 1958, proporsi tersebut turun menjadi 42%, sebagian besar akibat kebijakan Stalin. Pencapaian diktator ini lainnya adalah penciptaan mesin administratifnya yang birokratis dan rumit berdasarkan keterkaitan antara partai komunis, kementerian, badan legislatif, serikat pekerja, polisi politik, dan angkatan bersenjata, serta sejumlah perangkat kontrol yang saling terkait. Selama beberapa dekade setelah kematian sang diktator, perangkat-perangkat ini terus memasok tuas-tuas manajemen yang penting bagi masyarakat Soviet, yang seringkali tetap berada di bawah kendali individu-individu yang menjadi terkenal selama tahun-tahun teror Stalinis. Namun, elemen kediktatoran pribadi total tidak bertahan dari Stalin dalam bentuknya yang paling ekstrem. Salah satu hasil dari kematiannya adalah kebangkitan Partai Komunis melalui pusat kekuasaan utama. Setelah bertahun-tahun di mana organisasi tersebut, bersama dengan semua institusi Soviet lainnya, telah tunduk pada keinginan satu orang, namun, terlepas dari kekuatan besar yang dimiliki oleh para penerus Stalin sebagai pemimpin partai, mereka tidak lebih dari sekadar tokoh-tokoh dominan dalam kerangka oligarki yang berkuasa. Mereka tidak berkembang menjadi penguasa yang bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Seperti Stalin, selama seperempat abad kekuasaannya yang nyaris tanpa tantangan, bahwa sistem Stalin bertahan selama ini dalam semua hal yang paling penting. Setelah kematian penciptanya, sebagian disebabkan oleh kekejaman yang berlebihan yang dilakukan oleh tiran besar itu. Tidak hanya metodenya yang menghancurkan inisiatif di antara para administrator Soviet, secara fisik menghancurkan banyak orang, tetapi juga meninggalkan warisan ketakutan yang begitu ekstrem, sehingga membuat pembatasan pasca Stalin dapat ditoleransi oleh penduduk. Orang-orang akan lebih membenci bahkan mungkin menolak kekejaman seperti itu, jika bukan karena ingatan mereka yang jelas tentang penindasan yang jauh lebih keras. Seperti halnya kekejaman Hitler
pada masa perang terhadap penduduk Soviet yang mengubah Stalin menjadi pahlawan nasional yang sesungguhnya, menjadikannya juara Uni Soviet melawan teror asing yang bahkan lebih buruk daripada teror yang dilakukannya sendiri. Begitu pula para penerus Stalin berutang stabilitas sistem mereka sebagian karena perbandingan yang masih segar dalam benak banyak orang dengan kondisi yang jauh lebih buruk yang diperoleh selama kekuasaan Sang Stalin. Stalin bisa dibilang telah memberikan dampak yang lebih besar pada kehidupan lebih banyak orang daripada tokoh lain dalam sejarah. Namun, evaluasi terhadap pencapaiannya secara keseluruhan masih menjadi hal yang sangat kontroversial. Beberapa dekade setelah kematiannya, para sejarawan belum mencapai konsensus yang pasti tentang nilai pencapaiannya, dan sepertinya tidak akan pernah ada. Bagi cendekiawan Amerika George F. Kennan, Stalin adalah orang yang hebat, tetapi hebat dalam kriminalitasnya yang luar biasa, kriminalitas yang secara efektif tanpa batas. Sementara Robert C. Tucker, seorang spesialis Amerika tentang urusan Soviet, menggambarkan Stalin sebagai Ivan yang mengerikan dari abad ke-20. Bagi sejarawan Inggris N.H. Charles, diktator Georgia itu tampak sebagai sosok yang kejam dan kuat, tetapi tidak memiliki orisinalitas. Sebuah sosok yang tak ada bandingannya, yang terdorong ke dalam kebesaran, karena revolusi besar yang tak terelakkan, yang ia pimpin. Bagi almarhum Isaac Deutscher, penulis biografi Trotsky dan Stalin yang, seperti Charles, secara luas menerima versi Trotsky tentang Stalin sebagai tokoh yang biasa-biasa. Stalin mewakili elemen yang sangat menyimpang dalam evolusi Marxisme. Baik Deutscher maupun Karl tidak menemukan catatan Stalin yang benar-benar mengerikan yang cukup mengesankan untuk menimbulkan keraguan tentang nilai akhir dari pencapaian bersejarah revolusi Oktober Rusia. Untuk pandangan semacam itu, dapat ditambahkan saran bahwa Stalin sama sekali bukan orang biasa-biasa saja, melainkan orang yang memiliki bakat luar biasa dan melampaui batas. Namun, kecemerlangannya yang istimewa, sangat terspesialisasi dan terbatas pada satu bidang krusial, yaitu manipulasi politik yang kreatif, di mana ia tetap tak tertandingi. Stalin adalah orang pertama yang menyadari potensi kekuatan birokrasi, sementara para pemimpin Bolshevik lainnya masih takut revolusi mereka dikhianati oleh seorang militer. Kemampuan politik Stalin melampaui taktik, karena ia mampu menyalurkan kekuatan sosial yang masif untuk memenuhi tujuan ekonominya dan memperluas kekuasaan pribadinya. Terima kasih telah menemani kami di episode kali ini, yang membahas Joseph Stalin, sosok yang dipenuhi dengan mitos dan legenda. Seiring dengan kita menggali lebih dalam tentang kehidupan dan kepemimpinannya, Joseph Stalin memang dijuluki manusia baja, karena ketegasannya dalam memegang kendali negara Soviet. Tetapi kita tidak boleh melupakan dampak buruk yang dia timbulkan, termasuk korban-korban yang menderita di bawah pemerintahannya. Dan julukan Raja Komunisme mengingatkan kita akan bagaimana Stalin mengkonsolidasikan kekuasaannya, bahkan jika itu bertentangan dengan prinsip-prinsip komunisme yang seharusnya dipegang teguh. Sejarah selalu memiliki banyak lapisan, dan memahami sosok seperti Stalin adalah tantangan yang kompleks. Namun, dengan belajar dari masa lalu, kita dapat berusaha untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang serupa terulang di masa depan. Kita bisa menyadari bahwa kenyataannya jauh lebih kompleks daripada apa yang seringkali dipahami. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Kami selalu berusaha untuk memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan tokoh-tokoh yang memengaruhi dunia. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas Langit Atas Indonesia. Kami akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa, dan selamat tinggal.